Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama Kanalkom, melihat dari sisi yang berbeda. Malam hari ini kita bersama dengan Ibu Nur Kamilah MPD. Beliau adalah Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember. Ya, masih muda. Masih. Nanti sekilas beliau akan menerangkan tentang beliau sendirilah apa yang sekarang sedang digeluti, lalu bagaimana keseharian beliau di kampus dan seterusnya deh. Nah, itu kami persilakan Bu Nur Kamilah menyapa audiens kami. Nah, silakan Bu Nur. Terima kasih Bung Iman atas sambutan introduction-nya. Ya, saya bisa dipanggil Mila saja, dari Dinasti Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Jember. Alhamdulillah ini tahun keempat saya di Jember, sehingga pengalaman saya masih jauh, masih sangat sedikit sekali dalam hal mengajar. Cuma kalau membahas tentang apa yang saya sedang tekuni atau saya minati saat ini, lebih berpusat pada payung utamanya adalah pendidikan bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang kita pelajari, namun lebih kepada bagaimana kita menggunakan teknologi dalam mengajarkan bahasa. Itu yang sejak saya terakhir penelitian saya dari S2 sampai sekarang yang saya geluti lebih banyak di situ. Pernah saya membahas tentang bagaimana sih sikap guru dalam menggunakan teknologi di kelas, atau bagaimana sikap siswanya, adakah dampak penggunaan teknologi itu untuk contohnya peningkatan pembelajarannya, peningkatan keterampilannya, atau bahkan sampai ke motivasi dan juga ke otonomi belajar siswa, learning otonominya. Sejauh yang saya pelajari, memang alasan utama ini menjadi minat utama saya adalah karena tidak bisa dipungkiri saat ini teknologi menjadi pusat dalam pembelajaran, terutama di masa-masa ketika semuanya mendadak online ini, mendadak semua guru harus online, siswa juga tergagap-gagap sejak awal mereka menggunakan gadgetnya untuk belajar. Orang tua yang di rumah mendadak juga semuanya jadi guru, sehingga dalam situasi yang serba mendadak ini, maka mempelajari tentang pentingnya teknologi untuk pembelajaran itu sangat urgent. Itu yang membuat saya semakin minat sebenarnya pada teknologi pembelajaran. Kurang lebih begitu. Iya. Saya dulu mengenalnya sebagai media. Jadi ketika saya media itu ya, dari yang media yang konvensional, kemudian media yang elektronik, tapi sebelum masuk ke ranah komputer waktu itu Bu, ya masih dalam pengertian video mungkin ya, yang masih tidak terhubung dengan dunia maya, cyber ya. Nah, ya memang sehingga waktu itu masih ada keinginan, angan-angan gimana kalau begini. Waktu itu dengan keterbatasan yang ada itu, kita mencoba dengan beberapa eksperimen, misalnya ya, bagaimana kalau kita memakai CCTV. Jadi saya pernah beli CCTV yang murahan itu, mencoba, dan ya pokoknya saking pengennya ya. Tetapi ketika sudah masuk ke dunia cyber seperti sekarang ini, rasanya semua jadi memungkinkan ya, sampai kewalahan gitu. Sebenarnya Bung Iman ini juga
Tung yang sangat milenial di di saat sekarang ini Bapak sendiri sudah punya channel YouTube, saya rasa Bapak sudah juga masuk ke sana sangat dalam gitu, mempelajari teknologi sambil mempelajari menggunakannya juga sangat serius sepertinya di situ. Dan benar kata yang Untung sebutkan tadi, di zaman dulu teknologi sudah ada, cuman namanya berubah berbeda. Seperti saya sempat di waktu sarjana dulu masih menggunakan yang namanya OHP, yang mesin yang dipakai untuk transparansi, jadi yang transparan begitu juga sempat saya pakai. Terus di lab bahasa dulu juga masih murah dengan teknologi audio yang pakai kaset atau yang masih terkoneksi di satu komputer saja begitu. Dan memang teknologi itu sangat cepat sekali perkembangannya. Seingat saya terakhir saya di S1 itu masih zaman modem. Sekarang sudah tidak ada sepertinya yang pakai modem yang dicolokkan ke laptop, sepertinya udah tidak terlalu sudah tidak lumrah lagi. Sekarang semuanya tinggal langsung koneksikan dari WiFi sudah banyak atau dari HP langsung. Jadi sangat menarik sekali pembahasan tentang teknologi ini. Iya. Saya menghadapi sebuah problem, Bu. Waktu itu saya mencoba menggunakan video, ya toh, menggunakan video untuk presentasi anak-anak. Yang saya lihat anak-anak itu memang perlu dorongan untuk confidence-nya. Jadi ketika mereka saya minta untuk tampil ya, padahal kalau tampil tanpa alat mereka ya biasa saja. Tetapi begitu tampilannya itu nampak di layar dan dia sendiri melihat, itu lalu seolah-olah merasa shock begitu. Sehingga gitu. Ini aneh, jadi gimana? Jadi satu sisi teknologi itu memang memungkinkan kita berbuat optimal, di sisi lain kita menghadapi tantangan bagaimana anak ini supaya pede gitu loh. Seperti merekam juga, Bu, itu. Merekam walaupun tidak ada orang di itu kan nggak mudah itu ternyata ya. Kalau sekarang sepertinya siswa sudah otomatis dipaksa untuk bisa seperti itu, atau mau tidak mau lah mereka harus berkreasi di situ. Tempat di tahun pertama guru daring pembelajaran itu, saya sering memberikan tugas pada mahasiswa saya untuk membuat video gitu. Ada beberapa mahasiswa yang mungkin nampak malu masih ada, Pak. Contohnya kameranya itu di setting burem saja, dia nggak masalah. Terus masih ada gelap. Jadi dia yang penting tugasnya terkumpul, agak malu-malu begitu. Tapi ada juga yang dia sangat kreatif, jadi dia sempat ada editing juga di videonya, ada intronya, lalu dia masukkan animasi, itu ada juga yang seperti itu. Dan betul. Memang dia bagaimanapun tiap siswa atau tiap mahasiswa itu berbeda, sehingga meskipun teknologinya canggih pun, asal ketika kita sebagai guru ya tidak bisa membawa teknologi itu dalam konteks yang tepat untuk jenis atau gaya belajar siswa yang tepat, tetap akan ada tantangan. Karena sama siswa saya banyak yang bilang, Bu, sudahlah jangan bikin tugas-tugas video lagi gitu. Kenapa? Saya malu, ada yang bilang gitu, atau dia bilang, Bu, terlalu banyak tugas video, kami sampai bingung bikin skripnya, atau dia harus edit dulu, atau dia kesulitan alatnya juga masih banyak. Sehingga meskipun teknologi itu sudah sangat lumrah di kita, tantangan ketika memasukkannya ke pembelajaran itu selalu ada. Ya, saya pikir sebetulnya katakan alat itu tidak terlalu canggih ya, walaupun sebenarnya HP itu sebelum pakai internet itu sebetulnya sudah canggih ya, tetapi anak-anak kan penggunaannya tidak optimal, jadi masih sebatas untuk andai kata di situ kan sebetulnya dalam sebuah ponsel itu ada recorder ya, yang bisa untuk merekam, kemudian ada telepon, ada SMS kalau dulu pakai SMS sebelum WA ya, kemudian ada video. Tetapi saya pernah nanya juga, kamu kalau pelajaran bahasa Inggris sama gurumu pernah nggak
menggunakan bahasa Inggris untuk chatting. Wah, itu kan. Nah, kemudian yang kedua, apakah kamu menggunakan rekaman ini untuk mempraktekkan bahasa Inggris, nanti kamu dengar lagi, ternyata semangat untuk memanfaatkan alat canggih itu untuk pembelajaran itu tidak, memang harus perlu diinikan gitu ya, disadarkan. Harus diarahkan, Bapak. Iya, betul. Oke. Itu juga yang sempat dalam pembahasan sempat saya teliti juga. Jadinya ada beberapa guru gitu ya, di tingkat SMA dulu sekali. Dulu masih terlalu teknologi YouTube mungkin masih tidak terlalu booming seperti sekarang gitu. Ada guru yang sudah mengenalkan. Jadi beliau memberikan tugasnya berbentuk kelompok proyek begitu. Kemudian mereka harus membuat video cara membuat nasi goreng. Jadinya ada step-step bahannya apa saja, lalu diedit, membuatnya bagaimana hingga hasil akhirnya. Ada guru yang cukup mengambil video saja dari YouTube, gunakan itu sebagai aja gitu. Sehingga hasil yang diperoleh siswa pun akan berbeda. Siswa yang diberi tugas untuk membuat video, maka mau tidak mau dia akan belajar untuk membuat video. Guru tidak perlu terlalu jauh mengajari, memberi tutorial tidak perlu, karena anak-anak atau siswa itu sangat cepat belajarnya. Tapi perlu untuk diarahkan, diberitahu ini loh, seperti kata Bapak tadi, kamu kalau ingin mengetahui seberapa bagus pronunciation kamu, coba kamu rekam, lalu kamu dengarkan lagi, cocokkanlah dengan mungkin kamus atau cocokkan dengan film yang kamu suka seperti itu. Atau kalau suka membaca cerita pendek gitu, coba buka website ini. Di website ini banyak sekali short stories yang bisa kamu pelajari, bisa nambah vocabulary, terus juga bisa menambah wawasan lah tentang bahasa yang sedang dipelajari. Jadi ketika diarahkan begitu, teknologi sederhana atau secanggih apapun bisa efektif. Ya, betul. Saya pikir gimana, Pak? Iya. Oke, jadi teknologi mesti kuncinya ada di guru lah. Sekalipun guru sekarang kan juga kita semuanya tahu sedang berusaha berjuang, tidak semua guru mampu juga mengoperasikan teknologi dengan efektif. Mau tidak mau sebenarnya kuncinya adalah di guru. Jadi yang harus lebih cepat belajarnya adalah guru, mengejar apa yang sudah diketahui siswanya, lalu apa yang bisa dia lakukan untuk mengarahkan ke arah pembelajaran, itu guru yang harus sedikit berlari gitu. Kalau menurut pandangan saya. Iya, jadi kata kuncinya mungkin ada semacam kemampuan berinovasi dan kreativitas. Jadi guru mungkin tidak perlu memberikan semacam tutorial, tetapi dia harus mempunyai semacam peta, ya, atau mapping kemana arah yang anak-anak harus sampaikan ini. Nah, itu tidak harus dia menguasai semuanya, sejauh dia memahami peta yang ini ya secara. Nah, ini saya berbagi kisah ya, boleh ya? Iya, monggo. Dulu kan menjadi semacam tren ya Bu ya, news reading competition itu kan. Oh iya. Membaca berita itu dulu seolah-olah menjadi semacam tren itu dalam lomba-lomba entah di kampus-kampus. Tetapi rata-rata pelaksanaannya tidak inovatif. Jadi ada seperangkat peraturan yang ketat begitu ya, beritanya mendadak, kemudian anak-anak dihadapkan pada situasi yang menegangkan, lalu setting suasananya formal, jadi ada audiens, ada ini, ada juri, sehingga anak-anak itu tidak merasa sebagai profesional seorang reporter, tetapi seorang terdakwa yang sedang diadili gitu ya. Lah di situ itulah masalahnya. Lalu saya membuat semacam eksperimen. Jadi news reading yang pertama soal ya. Soal itu saya sediakan banyak. Saya ambil dari Jakarta Post tuh ya. Sudah saya potongi. Kamu pilih sendiri berita yang akan kamu baca, kamu bawa pulang. Artinya mereka boleh menghafalkan, boleh ya, nggak apa-apa. Toh nanti dari hasil pelatihannya itu akan terlihat kapasitas mereka toh.
sama-sama ngapalin beda hasilnya kan. Nah itu kepercayaan saya di situ. Nah yang kedua, ketika mereka tidak saya uji dalam satu event. Jadi melalui satu tahapan, yang pertama itu adalah audisi. Jadi secara bergilir mereka saya undang, mungkin 10. Saya sudah siapkan semacam tim ya untuk merekam ya. Nah, kalau sekarang ada green screen ya, saya dulu sudah pakai blue screen. Belum pada pakai ini. Kameranya masih analog. Jadi dia tahu betul. Saya pengennya begini, Pak. Saya bilang begitu. Ketika anak-anak membaca nanti tolong direkam, nanti editan backgroundnya itu sesuaikan gambarnya dengan beritanya. Misalnya berita tentang New York, carikan gambar nanti. Itu sudah terjadi dulu, Bu. Sebelum ada green screen saya pakai itu. Iya, jadi pakai kameranya juga analog, bukan digital seperti sekarang, gitu. Akhirnya jadi, Bu ya. Nah, sesudah semua dapat giliran tampil dengan pilihannya sendiri-sendiri, lalu mereka direkam itu ya dalam suasana yang santai, nggak ada yang nonton krunya saja. Nah, penjuriannya justru waktu itu ditonton banyak orang, tetapi kita sudah tayangkan di TV dalam bentuk siaran yang sudah jadi. Nah, disitulah juri yang menilai keutuhan itu. Hasilnya lumayan. Lumayan. Jadi, wah, bagus ya gitu ya lah. Jadi di situ ini yang penting memang ini kita ini yang entah guru, entah juri, entah panitia ya, itu tidak terlalu menggunakan parameter yang kaku. Artinya lomba itu harus membuka kemungkinan potensi mereka itu tumbuh gitu, bukan nanti salah ejaan. Nah itu biasanya mereka kalau menghadapi penyebutan angka grogi, Bu ya, angka 120, nah itu susah itu. Nah itu sedikit sharing aja. Mumpung masih ingat. Benar sekali, kok sangat inovatif sebenarnya saya kurang tahu itu di tahun berapa kira-kira kalau aku masih ingat. Kira-kira 1996. Belum ada Facebook. Belum jauh masih itu. Sangat jauh. Sepertinya kuncinya di situ bukan hanya tentang di bawah tekanan tuh, tapi memberi kepercayaan pada siswa juga sepertinya di situ. Iya. Jadi memberikan mereka kebebasan tanggung jawab. Bisa enggak kamu bertanggung jawab atas berita yang kamu pilih sendiri, lalu kamu mencoba membacanya dengan kemampuan yang kamu punya. Begitu saya rasa memberikan kepercayaan itu adalah motivasi yang kuat untuk dorongan dari dalam diri siswa. Nah, menurut Ibu, teknologi pembelajaran yang sekarang begitu canggih itu, apakah cukup mengakomodasi kebutuhan seperti itu? Artinya peluang untuk berekspresi, afeksi, ya, imajinasi, atau hanya sekedar mereka harus seolah-olah botol yang diisi penuh kemudian dikeluarkan lagi. Kira-kira gimana, Bu, kondisi seperti sekarang? Kalau saya punya semacam prejudice ya, jangan-jangan daring ini hanya mengejar target, anak-anak ini stres juga di rumah kan materinya banyak lah, gurunya juga stres harus selesai, atau malah justru memberi peluang yang besar anak-anak itu untuk gembira, bersemangat, bereksperimen dan tidak tersiksa dan potensinya muncul. Kira-kira menurut Ibu gimana? Kalau kita bicara tentang potensi ya Pak, itu sangat berpotensi untuk memberikan mereka ruang berkreasi, itu sangat besar peluangnya di situ. Karena kan sekarang zaman serba cepat nih Pak. Mencari informasi sudah sangat mudah. Kemudian kalaupun tugasnya itu dalam arti cari informasi tentang ini, itu sangat cepat sekali selesainya. Betul. Cuman ketika diberi tugas untuk berkreasi, berproduksi, berimajinasi, peluangnya sangat besar, hanya siswa perlu diberikan panduan gitu. Kalau dalam metode pendidikan yang pernah saya pelajari gitu, ada kalanya kita harus
memberikan proses. Jadi dalam pembelajaran ada guru memberikan tugas itu seperti proses. Jadi seperti proyek, ada produk akhir dalam 2 minggu ke depan kita akan menghasilkan ini. Jadi dalam 1 minggu ini kalian hasilnya apa? Kita ceritakan keluh kesahnya apa, minggu depan apa, sehingga itu akan terasa ringan begitu. Kayak portofolio gitu ya Bu ya? Betul, portofolio begitu juga. Tapi ya sekali lagi itu tantangan ya Pak, karena kan itu sebenarnya juga sudah disinggung juga dalam beberapa penelitian KPAI yang menyebutkan kalau sejak pandemi ini tingkat putus sekolah itu semakin tinggi, rate-nya semakin tinggi. Bisa alasannya itu karena anak sudah banyak yang stres dengan tugas yang menumpuk, atau juga ada yang masalah finansial dari orang tua, itu juga ada alasan. Cuman kita ambil yang bisa kita kendalikan kan stres anak itu. Ketika bisa guru tidak terlalu dalam tanda kutip egois gitu, tugasnya harus jadi yang diprioritaskan, atau siswa tuh siswa nggak boleh santai di rumah, namanya mereka belajar dari rumah, jangan sampai banyak tidur, jangan sampai banyak main, akhirnya diberi tugas. Kan asumsinya mungkin seperti itu awalnya. Iya, cuman, itu dia. Cuman lagi-lagi kembali ke kondisi di rumah, adakah lingkungan yang mendukung untuk siswa belajar sendiri? Atau adakah orang tua yang membantu kalau dia ada kesulitan? Karena kan ketika mereka belajar sendiri, tidak ada teman, tidak ada guru, itu tingkat tekanannya kan lebih tinggi ya Pak ya. Sehingga betul, kita harus mempertimbangkan juga ke sana. Sehingga kalau di kelas itu ini karena saya juga belum dapat pelatihan gitu, disarankan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi bahwa dalam memberikan tugas coba dilihat apakah tugas yang diberikan itu waktu pengerjaannya sudah disesuaikan dengan jam pelajaran. Kalau di sekolah gampang, tinggal tunggu bel bunyi, selesai, beres. Kalau di online kan hanya bentuknya 1 tugas, 2 tugas. Cuman berapa lama waktu yang diperlukan oleh anak mengerjakan tugas itu yang juga perlu dipertimbangkan. Jangan-jangan 1 tugas perlu dikerjakan sampai 2 hari gitu, itu kan tekanannya. Ya, sebetulnya kita perlu semacam membuka mindset ya, paradigma yang mungkin dulu tidak terbayangkan, tetapi sebetulnya fasilitas itu sudah ada. Kan di luaran ya, selain di rumah ada komunitas-komunitas. Seperti di tempat saya ada kampung baca. Nah, ini yang sama sekali tidak diperhitungkan oleh para beliau-beliau itu. Mengapa mereka tidak diajak ikut memecahkan persoalan ini dengan mendengar ya? Kalau diajak mendengar, bagaimana dalam kondisi seperti ini, peran apa yang bisa Anda sumbangkan untuk kami? Oh jelas, kami siap. Wah, ya toh. Tetapi Anda juga harus konsekuen, karena kami juga punya kebutuhan yang sementara ini harus kita penuhi dengan mandiri. Ya, setiap hari di tempatnya bisa nggak? Kami ada 5 atau 10 anak yang nanti kita jamnya datang. Itu kan positif. Karena tempatnya luas dan ada, tetapi ya lagi-lagi mereka ya harus mikir bahwa kami ini mandiri, gitu. Kita punya kebutuhan, paling tidak tiap hari harus nyapu di sini, ya bersih-bersih. Nah, itu kan harus diperhitungkan gitu loh. Kita kan, apalagi di tempat seperti saya ini ada wifi yang orang bisa menggunakan secara bebas. Sudah saya sampaikan anak-anak, tapi anak-anak itu mau masuk kadang-kadang takut saya beri tugas. Jadi mereka di luaran gitu, iya di luaran. Ngapain anak-anak? Oh, itu nyari bocoran sinyal gitu kan. Karena kamu di sini, tapi kalau di sini kamu baca dulu baru itu gitu. Nah, ini yang sama sekali tidak masuk di dalam wacana beliau-beliau yang mestinya. Iya. Literasi ya gitu. Pak ya, literasi masih rendah. Jadi selain teknologi yang canggih, ada yang sering kita lupakan juga, bahwa literasi membaca kita juga masih
masih ya tidak bisa kita kata rendah juga, cuman belum pada posisi yang sangat ideal. Iya, iya betul. Iya, iya. Ya saya rasa masih perlu diubah mindsetnya untuk tidak menganggap hal membaca sebagai hal yang membosankan atau hal yang berbau tugas lah, dalam arti sebenarnya lihat lebih dalam, membaca itu sebenarnya hanya membaca saja gitu. Yang dapat manfaat juga kita, seandainya kita tidak suka ya tinggal pindah buku aja kan, seperti itu ya gampangnya. Cuma karena sudah seolah dibuat membaca itu sebagai tugas yang membosankan, itu akhirnya ya takut ya, saya tidak tahu takut atau menghindari karena khawatir bosan atau gimana. Saya justru lebih banyak belajar dari bagaimana bahasa Inggris itu menggunakan artinya begini, pendekatan dalam bahasa Inggris itu kan ada membaca itu terbagi-bagi menjadi misalnya reading for information, reading for intensive reading, kayak gitu-gitu kan bukunya sendiri-sendiri lah. Ini sebetulnya menarik kalau misalnya reading for information itu tidak harus membaca buku seperti novel. Anak-anak diberi global, atlas, peta kan gitu kan. Nanti mereka disuruh presentasi jalan menuju ke stasiun Jember kalau dari alun-alun itu. Nah, kalau polanya seperti itu kan tidak membosankan. Ya kan? Nah, dan itu literasi yang sesungguhnya kan gitu kan. Nah, tetapi kayaknya hal-hal seperti itu masih belum sampai ke sana gitu ya, masih pendekatannya belum semua bisa terpikir ke sana, cuma masih terpaku pada mungkin buku teks atau pada KS gitu. Karena memang kalau di tingkat sekolah kan tuntutan sebenarnya sekarang itu, kalau saya dengar dari guru-guru, memang tuntutannya lebih ke administratif gitu, kayak yang guru harus membuat ini, harus membuat itu, harus mencapai ini, belum lagi tuntutan dari sekolahnya sendiri. Jadi memang jadi guru bebannya kompleks sekali gitu. Dalam satu sisi beliau bisa profesionalisme dalam arti bisa sangat bagus dalam mengajar, cuman ketika dia fokus mengajar saja, yang bagian sini terbengkalai atau ternyata dapat tugas mendadak dari sekolah sehingga malah siswanya yang terbengkalai begitu. Ya memang makanya guru itu harus diberi kemerdekaan. Harus diberi kemerdekaan. Karena apa artinya belajar merdeka ya, sekolah merdeka tetapi gurunya tidak merdeka ya. Tetapi dalam kemerdekaannya itu guru-guru memang harus tidak menganggap kemerdekaan itu sebagai keleluasaan yang mengabaikan ya, yang ini kan gitu. Jadi kalau kemerdekaan dipakai untuk optimal, untuk inovatif, ya itulah ya gitu. Ya, merdeka dalam bersikap profesional gitu. Betul gitu. Ya kayaknya ini jam berapa? Masih belum lama, belum selesai. Mungkin Ibu punya kasus-kasus yang unik Bu di dalam penggunaan teknologi itu Bu. Ini maaf, saya kan kalau di sana kan jadi FKIP itu kan mulai dari PAUD sampai ke SMA ya. Maksud saya untuk bidang. Nah, sementara di sini ada PAUD ya. PAUD yang saya mencoba mengini. Kalau di PAUD bagaimana teknologi pembelajaran itu Bu, kira-kira yang pas dengan mereka ini? Sebenarnya kalau di pendidikan bahasa Inggris fokus kurikulumnya di tingkat menengah SMP dan SMA. Cuma ada juga mata kuliah English for Young Learners itu teknologinya sebenarnya lebih ke hands on Pak. Jadi tidak teknologi yang gadget yang dikenalkan kepada siswa, tidak dibuat begitu, tapi hands on yang juga dirancangnya dengan teknologi. Contohnya ada yang namanya busy book itu, atau ada yang bilang busy book yang
di mana siswa atau anak-anak itu akan menggunakan kemampuan taktikalnya atau kinestetiknya untuk contohnya menyusun kembali kata-kata yang sudah dijambel atau diacak. Kemudian dia akan mencocokkan warna dengan namanya, nama hewan dengan bentuk hewannya. Ada jadi bentuk membuat bukunya, bukan dalam bentuk teknologi. Tapi saya rasa yang penting sekarang kalau untuk anak-anak bukan mengenalkan teknologinya, tapi sebenarnya lebih pada bagaimana kita memberikan pengertian tentang digital literacy atau batasan-batasan dalam menggunakan teknologi. Karena kalau menggunakan teknologi seperti HP atau laptop sebenarnya Pak, anak-anak itu kita tunjukkan sekali aja mereka bisa eksplorasi sendiri. Iya, jadi tidak perlu terlalu memberikan training kalau untuk teknologi sebenarnya, tapi yang lebih mengkhawatirkan memberikan batasannya itu yang menantang untuk anak. Iya, jadi memang kan di buku tentang anak-anak juga sudah banyak, ada yang buku yang bersuara, ada buku musik, ada pop-up, ada buku pop-up segala macam itu oke lah sudah ya. Okay. Kalau ini Pak, Bapak tadi menyebutkan tentang pengalaman menarik di kelas itu, saya kan mengajar di anak mahasiswa Pak ya. Di mahasiswa itu kita bisa berasumsi bahwa mereka sudah sangat kenal dengan teknologi, mereka juga canggih lah menggunakan teknologi itu bisa canggih. Cuman ternyata pernah saya tuh terlalu berasumsi tinggi ketika ngajar mata kuliah teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Iya. Ada penggunaan, saya juga mengajarkan membuat PowerPoint yang dari PowerPoint itu alat sederhana, cuman bagaimana membuat PowerPoint itu menjadi media yang lebih canggih atau lebih mutakhir. Iya. Itu dalam mengoperasikan PowerPoint sebenarnya tidak banyak mahasiswa yang kreatif dalam arti gimana cara membuat shape yang bagus atau animasi yang smooth gitu, atau memasukkan kode hyperlink, tombol-tombol begitu. Jadi sempat saya memberikan tutorial di kelas itu beberapa pertemuan karena mereka setelah satu kali pertemuan masih banyak error, lalu pertemuan kedua, baru pertemuan ketiga itu bisa jadi produk yang bagus. Itu saya rasa unik juga karena ternyata tidak semua jenis teknologi diminati oleh anak-anak atau mahasiswa. Dalam arti kalau dia tidak merasa butuh sebenarnya untuk mempelajari teknologi itu, maka ya dia akan menggunakannya biasa-biasa saja. Tapi kalau mereka suka dengan teknologi itu, mereka akan dia pelajari terus sambil mungkin diam-diam mereka buka gitu, atau mereka coba cari tutorialnya di YouTube, sehingga agak tricky juga tugas pengajar itu dalam mengenalkan teknologi. Bagaimana sebenarnya membuat teknologi itu merasa dibutuhkan, bagaimana membuat mahasiswa merasa membutuhkan teknologi sehingga mereka akan belajar dengan sukarela. Itu yang menjadi salah satu tantangan juga. Iya, dan lagi masih ini culture-nya juga gini. Mereka sebetulnya dengan satu gadget ini kan sudah bisa mengakses banyak materi, banyak hal ya, entah itu kamus, entah itu spelling, tapi kenyataannya mereka di dalam mengeja, pronouncing gitu masih sebenarnya mereka bisa ngecek ini ejaannya bener apa enggak, itu gampang sekali. Kayak saya sering ngetes Bu ya di kalangan PAUD ya. Saya ini melukis dengan jari, bahasa Inggrisnya apa? Saya bilang, finger painting. Apa? Finger painting. Coba kamu buka Google Translate, tulisan finger painting itu, finger painting ya. Klik di pojok bawah. Ngomongnya gimana? Finger. Nah tuh kan bukan finger kan? Nah gitu, jadi mereka masih kalah dengan lingkungan. Ketika lingkungan mengatakan seperti itu, dia tiru-tiru tanpa mengadakan satu kecek ulang di sumber yang seharusnya. Yang terjadi seperti itu.
Oke, pronunciation itu sampai mahasiswa semester 8 pun, ya sampai sekarang pun masih banyak lah, meskipun mereka sudah belajar bahasa Inggris bertahun-tahun. Masalah pronunciation itu kalau mereka tidak aware, harus cek, harus memastikan benar enggaknya, itu ya tetap akan jadi kesalahan. Sehingga yang sering saya coba lakukan di kelas itu, saya tanyakan, pronunciation kalian bagus enggak? Kurang, mem, masih lemah. Saya tuliskan beberapa common words. Contohnya kata ini, kamu bagaimana cara pronunciation ini? Kata yang satunya. Coba kalian sekarang cek kamu. Oh iya, ternyata salah, mem. Makanya jangan terlalu pede tentang pronunciation. Iya. Kecuali kalau memang situasinya mendesak, kamu harus bicara, harus pick up di situ, ya sudah, apapun yang kamu punya keluarkan. Tapi ketika kalian sedang dalam posisi tidak ngapa-ngapain, harus belajar, coba cek pronunciation-nya kalian itu. Jadi jangan terlalu pede, nggak bagus gitu, kayak gitu kan jadinya, karena seringnya kalau udah menganggap satu kata itu umum, anggaplah seperti sakit kepala, headache. Saya tanyakan, kalian gimana cara pronounce headache? Saya tulis headache gitu. Saya urut sampai anak terakhir gitu, ngomongnya masih begitu. Sudah, sekarang cek bareng-bareng. Gimana cara bacanya nih, Bu? Gitu. Ya begitu, kalian karena nggak pernah buka cara bacanya di kamus, akhirnya kalian bingung. Sehingga ini harus jadi kebiasaan, dalam arti belajar bahasa itu tidak bisa dipelajari hanya di kelas, harus menjadi kebiasaan. Sehingga kalau tidak, kalian hanya mengandalkan 1 jam di kelas atau 2 jam di kelas, ya gitu saja dapatnya. Kalian harus bagi-bagi dengan teman-teman. Sedangkan di masa kalian sendiri, individual learning itu, kalian tidak meningkatkan keterampilan kalian sendiri dalam berbahasa, ya sia-sia, terbuang, wasting your time. Jadinya sering saya bilang, sudah anak kelas semester 4 loh, masa pronunciation-nya masih begini? Nanti kalian skripsi ada adik-adiknya diajak ngomong jelek, ya akhirnya sadar gitu kan. Ya harus dikencengin kan, mereka harus dibuat sadar, ini loh posisi kamu, harusnya kamu itu sudah begini. Jadi gimana sih caramu untuk sampai ke sini itu apa? Kalian tuh harus bertanggung jawab pada diri kalian sendiri. Strategi kalian apa? Target kalian sendiri itu apa? Itu jadi kalau untuk anak-anak dewasa itu harus mahasiswa itu ya, karena sudah dewasa, mereka harus dibiasakan untuk bertanggung jawab pada apa yang mereka sudah pelajari. Dan teknologi harusnya menjadi alat yang sangat memudahkan untuk itu. Ya, baik Bu. Pembicaraan kita cukup menarik nih. Saya senang sekali kalau nanti teman-teman bergantian memeriahkan podcast saya. Juga tidak hanya terbatas dosen, mungkin mahasiswa, mungkin bisa juga gitu Bu. Saya terbuka untuk memfasilitasi lah, kan 30 hari dalam 1 bulan itu boleh juga. Ya, terima kasih Bu. Mungkin punya closing statement? Yo, kayaknya closing statement. Closing statement saya belum siapkan ini Pak, cuma saya teknologi. Mungkin ada satu kalimat yang saya suka tentang teknologi. Gimana? Technology is just a tool, it is not a teacher. So be wise in using technology, be wise in teaching using technology. Thank you very much, ma'am. See you another. You're welcome. Terima kasih kesempatannya. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.